Kasus anjing tetangga gigit bocah 10 tahun hingga meninggal dunia di Medan, Sumatera Utara berlanjut ke jalur hukum. Meski pihak pemilik anjing menolak bertanggung jawab, pakar hukum menilai kelalaian dalam memelihara hewan hingga melukai orang bisa berujung pidana dan perdata. Kematian Reza Aulia, bocah 10 tahun akibat digigit anjing tetangga di Jalan Saguraya, Kota Medan, Sumatera Utara, menyisakan duka bagi keluarga yang ditinggalkan. Sesaat setelah digigit, Reza Aulia sempat dibawa ke puskesmas dan rumah sakit, namun kesulitan mendapatkan vaksin anti rabies. Kondisi Reza memburuk karena telat mendapatkan vaksin, sehingga akhirnya meninggal dunia. Di saat setelah suntikan pertama, dia mengalami panas tinggi dan muntah-muntah. Terus mencret hingga sampai hari Minggu masih mengalami mencret. Terkadang dia menjulurkan lidahnya, terus badannya, kakinya lumpuh, tidak bisa bergerak, kaku, bawaannya lemah seperti anjing gila itu. Baik, berapa kali Ibu bawa ke dokter, Bu? Pertama saya bawa ke rumah sakit Adam Malik. Di sana karena tidak ada vaksinnya, terus saya cari lagi ke puskesmas, tapi tidak ada. Pihak keluarga korban menyayangkan sikap pemilik anjing yang disebut acuh dan lepas tanggung jawab. Saat didatangi, pemilik anjing menolak mengakui kesalahan meski saat itu pintu rumah dibiarkan terbuka, sehingga anjing tersebut lepas dan menggigit Reza. Saya sudah mengatakan kepada pemilik anjing bahwasanya anak saya digigit oleh anjingnya, tapi mereka tidak ada etikat baiknya untuk minta maaf ataupun apapun sampai saat ini. Saat saya menunjukkan kwitansi pengobatan yang pertama, mereka merasa meragukan kwitansi itu. Jadi mereka berkata, kalau hanya 100.000 nanti malam kamu ambil ke rumah saya. Tapi saya tanyakan dulu kebenaran kwitansi ini. Terus dia berkata lagi, hanya gara-gara 100.000 aja kamu ributkan, kata si istri. Suaminya berkata seperti ini. Ke jalur hukum pun kalian bawa, saya tidak takut, apalagi sampai memanggil wali kota, saya tidak takut untuk menghadapinya. Meski sudah ada korban meninggal dunia, ironisnya polisi mengaku belum mendapati unsur pidana dalam kasus ini. Kami masih mendalami apakah ada tidaknya perbuatan pidana, sehingga masih dalam penyelidikan. Sampai saat ini kami sudah menginterogasi beberapa saksi, termasuk pemilik anjing, termasuk orang tua korban, namun kami belum menemukan unsur pidananya. Bertentangan dengan keterangan polisi, pakar hukum pidana menyebut pemilik anjing bisa dipidana dan digugat perdata jika peliharaan mereka menggigit korban hingga luka, bahkan tewas karena kelalaian. Kalau menurut pandangan saya, kalau dengar cerita itu tentu bisa dikenakan pasal 359 KUHP ya. Ya, barang siapa orang karena kealpaannya menyebabkan meninggalnya orang lain. Dan dikaitkan dengan pasal 490 KUHP ya, karena hewan itu kalau misalnya pemiliknya itu tidak hati-hati, bisa hewan peliharaan itu
menyerang orang sehingga mati, itu bisa dihukum juga gitu ya. Jadi itu ancamannya 5 tahun itu, ya kan. Nah, selain dari pidana, ya kan, ini bisa pihak yang dirugikan itu bisa menuntut secara perdata. Jadi saya nggak tahu ya yang dimaksud belum tidak ada unsur pidananya apa gitu. Apakah tidak ada barang bukti? Ya, kalau misalnya tidak ada barang bukti, mungkin ada saksi-saksi kan banyak bahwa yang menggigit anjing ya, yang anjing yang menggigit korban itu adalah kan ada pemiliknya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dokter spesialis penyakit dalam sekaligus ahli penyakit tropik dan infeksi Umar Zain menyebut virus rabies jika sudah masuk ke dalam tubuh manusia, angka kematiannya hampir 100%. Belum ada obat antivirus yang bisa membunuh virus rabies. Virus rabies sangat cepat menyerang otak dan mengakibatkan kerusakan otak. Ya, masa inkubasinya itu dipengaruhi oleh jumlah virus yang masuk, kemudian lokasi luka, makin dekat lukanya itu ke daerah otak, makin cepat masa inkubasinya, kemudian juga tindakan apa yang dilakukan, apakah dilakukan pembersihan luka dengan sabun, ya, kemudian perawatan luka secara umum, dan lukanya itu tidak boleh dijahit. Kalau dia luka koyak itu tidak boleh dijahit, biarkan terbuka. Kemudian ya tentunya pengaruh daya tahan tubuh. Jadi itu kalau dia dalam waktu Kamis 4 hari itu termasuk cepat itu masa inkubasinya. Ya. Yang penting ketika kita digigit anjing, pastikan dulu apakah anjingnya itu kemungkinan rabies atau tidak. Kalau misalnya anjingnya itu bisa kita evaluasi, bisa kita kurung, kita monitor, kita kurung, diberi makan biasa anjing itu. Kemudian kalau dia menunjukkan gejala-gejala sakit rabies atau anjing itu tiba-tiba mati, maka kita anggap dia rabies, dan yang digigit harus segera divaksin anti rabies. Kasus rabies itu atau gila anjing itu kalau sudah terkena atau sudah masuk virusnya dan menimbulkan gejala, angka kematian itu hampir 100%. Karena belum ada obat antivirus yang terpilih yang bisa membunuh virus itu, dan virus itu dengan cepat dia akan menyerang ke otak dan mengakibatkan kerusakan otak yang cepat dan akhirnya meninggal. Dan pemirsa, berikut ini sederetan kasus gigitan anjing yang memakan korban jiwa. Kasus gigitan anjing di Medan, Sumatera menuai pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya interaksi anjing dengan manusia. Benarkah anjing cenderung agresif jika berada dalam kondisi ketakutan? Kasus gigitan anjing hingga menewaskan seorang bocah di Medan, Sumatera Utara menuai pertanyaan mengenai bagaimana interaksi anjing dengan manusia. Menurut pelatih spesialis anjing pitbull, Erik Nainggolan, anjing cenderung agresif jika berada dalam kondisi ketakutan. Kalau kemarin beritanya sempat ada di Medan, kemudian di Rapocini juga nih, diserang sama anjing tipe pitbull. Nah ini untuk mengantisipasinya ketika ada anjing pitbull mau nyerang kita atau anjing lain mau nyerang kita gimana sih? Kalau umpamanya suatu hal seperti itu terjadi, kita jangan menunjukkan rasa takut. Yang pertama, yang penting diem aja. Ya, kita bisa diam dan tidak berteriak-teriak, menjerit-jerit. Itu salah satu yang mengurangi dia menjadi makin agresif. Yang kedua, misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, kita harus minta orang bantu kita untuk mengunci dia. Misalnya dia ada tali leher, dia harus diengkor, ditambat gitu. Dengan begituan dia punya gerakan sudah
turun reda 80%, baru kita bisa minta tolong. Nah, salah satu lagi tip kalau umpamanya kita misalnya digigit ya, supaya dia bisa lepas gigitan, salah satunya kita menjatuhkan diri atau membuat dia tidak stabil. Dia stabil itu kalau kaki 4 kan. Nah, kalau umpamanya dia jatuh atau misalnya ketimpa ya, ini memang agak susah caranya sih. Menjatuhkan diri berarti pura-pura. Ya, dia kalau kita menjatuhkan diri ke dia gitu, nanti dia akan grogi juga. Nanti dia akan lepas gigitan. Tapi itu tidak mudah, kita harus paham ya, kalau umpamanya bermain sama anjing kita lihat, oh dia memang stabil kalau kakinya 4 menapak begitu. Pemirsa, ternyata tadi kalau pelajaran dari Bang Erik ini ada 4 nih, ada Sinona, ada Join Plus Club, ada Pure Breed, sama harus kenali peliharaan Anda, kenali anjing Anda. Dan semoga dengan tips and trick dari Bang Erik tadi ini tidak ada lagi kejadian serupa seperti yang ada di Medan, Sumatera Utara dan ada di Rapocini, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Cornelia Ami, Doni Aditya, TV One mengabarkan.